mengenalkan narasumber kita yang ketiga. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Nama lengkap Dr. Arif Wicaksono M.Biomed, tempat tanggal lahir di Yogyakarta 30 Oktober 1983, alamat di Komplek Grand Sepakat Residence nomor A8 Pontianak, kantor di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh yaitu S1 dan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan yang kedua di S2 atau magisternya di program studi ilmu biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Karir yang ditempuh beliau yaitu sebagai Kepala Laboratorium Kemanitraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura pada tahun 2010 sampai 2013. Di tahun 2013 sampai 2018 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Di tahun 2015 sampai 2018 menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan tahun 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Dr. Arif Wicaksono M.Biomed, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih untuk para narasumber, teman-teman saya, guru saya, Pak Dwi ya, dan Pak Iwan. Apa kabar Pak? Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Ya, kemudian, kasih Pak. Kemudian untuk para panitia yang sudah bersusah payah untuk menjalankan webinar yang kedua ini, yang memang yang pertama itu memang murni kedokteran, dan yang kedua ini adalah tentang dampaknya dari berbagai sektor. Ini terus terang saya, Pak Dwi itu udah pasti banyak belajar dari masing-masing dari para narasumber juga, kita sama-sama belajar. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita dapatkan di luar dari sisi kesehatan saja untuk masalah COVID ini. Ini yang saya sampaikan lebih ke arah informasi kesehatan, dan nanti karena di zaman sekarang udah banyak sekali media sosial ya, dan hal-hal di media sosial itu tidak semuanya ternyata bisa kita gunakan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang pandemi dan infodemi. Ternyata pas saat di-share, teman-teman saya bacanya, itu apa mas, pandemi dan Indomie gitu. Loh, ternyata nanti Indominya udah dibahas oleh Pak Iwan tadi ya, tentang pangan ya. Oke, jadi nanti ini juga baru, kata-kata infodemi ini baru di tahun 2018 atau 2019, dan karena ini ada pandemi makanya muncul lagi gitu. Jadi mirip ya, ada demi-deminya, nanti kita lihat. Oke, ini disampaikan pada webinar kali ini tentang dampak COVID-19 pada berbagai sektor. Ini sedikit berita, ini saya ambil di hari Rabu ya. Ini adalah kasus terkonfirmasi, artinya yang positif COVID-19 di dunia. Itu sudah mencapai 9 juta, dan saya rasa setiap hari itu bertambah terus dengan kenaikan 1-2%. Barunya sekitar 1,72% dan angka kematiannya 5,22%. Ini kasus di dunia. Nah, ini kita punya sendiri gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sama di hari Rabu, kasus terkonfirmasi sudah mendekati 50.000. Kasus barunya lebih cepat ya. Di Indonesia itu ternyata 2,24%. Angka kematiannya mirip, sekitar 5%. Kemudian yang tidak didapatkan di dunia itu adalah angka kesembuhan, karena sangat bervariasi di masing-masing negara. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sembuh benar-benar bebas ya dari COVID-19 itu 40,17%. Ini sangat baik angkanya. Kemudian sisanya kemana? 55%. Nah, sisanya itu sedang dalam masa perawatan. Jadi kasusnya sudah jelas positif, kemudian akan dilihat perjalanannya selama 2 minggu sesuai aturan dari WHO dan Kemenkes. Jadi saya rasa itu angka kesembuhannya akan selalu meningkat. Oke, ini adalah Tiongkok ya, mainland dari China-nya itu. Nah, ini saya dan Pak Iwan ini ada kenangan ini kalau dilihat peta ini ya. Ada kota
Beijing, kemudian ada kota Guangxi, nah di tengah-tengahnya itu ternyata Hubei itu atau di Wuhan itu ya. Oke, ini sedikit teorinya, berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani ya. Epi itu adalah artinya pada, kemudian demos itu adalah tentang penduduk atau orang. Jadi epidemi itu apa? Berarti suatu keadaan adanya masalah kesehatan atau penyakit lah ya, yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dan waktu singkat berada dalam frekuensi yang meningkat. Jadi kalau dia itu di satu daerah saja, itu kita bisa bilangnya epidemi. Kemudian ada juga di suatu daerah yang daerah sekitarnya tidak kena, itu nanti namanya adalah endemi. Jadi ada beberapa terminologi. Nah, kemudian ternyata adanya penyakit-penyakit tertentu itu merupakan beban. Bisa dari segi ekonomi, dari segi kehidupan. Jelas kalau kata-katanya ini kedokteran, berarti di sisi kedokteran dan kesehatan juga merupakan beban. Contohnya aja ada suatu penyakit tertentu di suatu daerah. Sudah pasti di daerah itu kemudian negara akan membantu untuk supaya penyakit di daerah itu akan menurun kan seperti itu. Jadi akan habis, maksudnya ya segala sumber daya itu kalau suatu saat akan terjadi epidemi. Apalagi yang terjadi adalah pandemi. Dan itu artinya adalah semua. Jadi bisa kena ke semua orang, intinya seperti itu. Nah, menurut definisinya, pandemi adalah penyebaran epidemi dan ini suatu penyakit menular pada satu negara aja boleh. Pada satu negara aja boleh, tetapi ada kata atau lebih dalam waktu yang sama. Jadi kalau misalnya di Cina aja itu kita masih sulit bilangnya itu pandemi, tapi kalau udah melewati batas negara, kita bisa bilang itu adalah merupakan pandemi. Jadi awalnya endemik dulu atau epidemi dulu. Nah, kalau sudah lebih luas itu akan menjadi namanya pandemi. Harusnya seperti ini ya. Gimana caranya tuh suatu penyakit itu nggak melewati batas negara, tapi ya kenapa bisa melewati ya karena gambar. Jadi pandemi itu selain bisa melewati batas negara, ternyata ini sudah sangat parah ya. Di data WHO kemarin yang terkena negara terdampak yang ada positif COVID-19-nya itu sebanyak 217 negara. Jadi bisa kita bilang aja seluruh negara udah kena. Kemudian luas ya, udah di mana-mana melewati batas negara, kemudian populasi banyak yang terkena. Tadi kita lihat data positifnya aja sudah 9 juta jiwa yang terkena di seluruh dunia. Kemudian ada untuk pandemi juga kita bisa lihat beberapa kata-kata di sini. Jadi ada perpindahan dari penyakit, kemudian varian baru seperti ini. Misalnya ada penyakit A. Penyakit A ini ada sedikit yang berubah di materi genetiknya atau di karakteristiknya itu juga bisa berubah. Kalau kita ingat kita juga sering dengar ada flu burung ya. Dulu itu pernah juga menjadi suatu epidemi, itu kita kenal dengan nama H1N1 seperti itu. Nanti kalau ada perubahan tuh di virusnya itu bisa bilang H1N2, H1N3 seperti itu. Nah, kata-kata ini juga kita temukan pada COVID-19 karena nama awalnya itu, nama virusnya itu SARS-CoV-2, ada angka 2 di belakang. Jadi sebelumnya itu udah ada SARS-CoV aja. Nah, itu juga udah pernah di tahun 2002, di tahun 2000 sampai tahun 2003. Dan sekarang SARS-CoV-2, berarti udah ada varian kedua yang mirip. Kemudian bisa menimbulkan penyakit berat sampai ke kematian, kemudian seolah-olah ada ledakan kasus. Jadi kalau kita lihat biasanya ada center-center akan memperlihatkan seolah-olah itu ada kurva kan. Nah, kita lihat kurvanya itu, kok yang dikatakan meledak itu tiba-tiba itu banyak gitu. Kemudian ada juga nanti dibahas tentang yang namanya herd immunity, itu nggak usah terlalu kita itukan dulu ya. Intinya itu karena ininya baru, penyakitnya baru, maka imunitas terhadap suatu penyakit itu juga baru.
bisa kita ketahui bersama bahwa kita kan sering tuh terkena flu kan. Nah, flu itu udah dianggap biasa. Flu yang biasa kita sehari-hari, batuk pilek seperti itu, bersin-bersin. Dan itu imunitas kita itu sudah terbentuk, imunitas dari komunitas kita. Kemudian khusus untuk pandemi ini biasanya adalah penyakitnya infeksi, karena penyakit infeksi itu banyak, ada yang menular dan tidak menular. Nah, saat penyakit itu infeksi dan dia itu menular, maka itu bisa digolongkan kepada pandemi. Nah, kita masuk nih ke infodemi ya. Infodemi. Apa sih infodemi? Intinya itu adalah ada banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Kayak overload atau kebanjiran informasi. Menurut definisinya, infodemi adalah peningkatan volume informasi yang berhubungan dengan topik spesifik. Berarti pada saat ini yang kita bicarakan adalah tentang COVID-19, khusus infodemi untuk COVID-19. Perkembangannya sangat cepat dalam waktu yang singkat. Oke, itu bisa dibaca lah ya. Masing-masing pasti punya grup WhatsApp, grup Telegram, grup apalagi Pak Mas Rizky? Grup-grup kan banyak banget ya, WeChat, apalagi tuh Line, segala macam. Nah, kadang-kadang itu ada informasi yang masuk atau sekedar teman kita texting atau mereka dapat dari mana, dan kalau udah mirip-mirip tuh kayaknya iya nih, bener nih. Nah, tanpa pikir panjang tuh langsung kita share lagi gitu ya. Jadi intinya tidak selalu salah dan juga belum tentu benar seperti itu. Namanya misinformasi ya. Misinformasi itu informasi yang cenderung arahnya itu salah. Kemudian ada juga rumor ya, gosip ya, isu-isu aja gitu. Tiba-tiba muncul, kemudian terkadang ada manipulasi informasi yang tujuannya juga tidak jelas. Kadang-kadang tuh bisa ke pribadi. Kalau mau jahat juga mungkin bisa ke arah politik nih atau arah gimana-gimana seperti itu. Oke, ini Gubernur Kalimantan Barat ya. Masalah tentang tadi ya, sudah disebutkan oleh narasumber-narasumber berikut sebelumnya, yaitu tentang new normal seperti itu. Kemudian di situ di sebelahnya ada Kepala Dinas Kesehatan dari Kalimantan Barat, Bapak pernyataan bahwa sembuh. Ini saya tampilkan juga. Ini benar nggak sih? Nah, kita harus tahu nih, ini benar atau enggak, kita harus lihat sumber beritanya dari mana, seperti itu. Kemudian kalau misinformasi itu apa? Misinformasi adalah informasi yang tidak akurat atau salah, kemudian dibuat dengan sengaja untuk menipu. Jadi ada sesuatu lah di belakang informasi ini gitu. Ya. Nih bisa dilihat lah, ada beberapa tulisan-tulisan ini juga saya dapatkan juga dari grup WhatsApp dari rekan-rekan saya sendiri. Nah, bahayanya apa? Jadi ternyata sudah ada yang meneliti bahwa kalau di masa pandemi ini kan banyak larangan-larangan. Kemudian banyak ketakutan kan dari masing-masing masyarakat. Mereka jadi cemas. Kalau udah lama-lama cemas, kita tidak menanggulanginya dengan baik, bisa jadi depresi. Depresi adalah suatu keadaan yang negatif. Intinya gitu aja gampangannya ya. Jadi orangnya tuh males, kemudian apa-apa takut, seperti itu. Kemudian beberapa itu juga merasa dirinya itu akan memiliki beban yang berat gara-gara, entahkah gara-gara informasinya, entahkah gara-gara memang menurut si sebagian orang ini hal-hal seperti ini tuh benar, waduh jadi gini ya gitu. Akhirnya emosi terkuras dan akhirnya membuat keputusan yang kurang baik atau tidak tepat karena berdasarkan hanya pada ya chat-chat seperti itu ya. Dan karena banyak sekali ya dari koran bilang seperti ini. Koran pun sekarang udah ada yang digital gitu. Namun kadang-kadang koran satu dengan koran lain nggak sama. Terus kalau ada yang sama, nah berarti langsung benar nih seperti itu ya. Kemudian yang di bawah itu adalah ada gambar untuk pemakaman. Nah kita tahu sendiri ya dari segala macam rumor-rumor itu bahwa jenazah orang yang positif COVID-19 itu nggak bisa dikebumikan atau akan sulit. Pokoknya nggak bisa nih. Masyarakat nggak terima, tetangga-tetangganya bingung. Kemudian
di daerah pemakaman sekitar-sekitarnya juga bingung seperti itu. Dan memang kenapa sih harus seperti itu? Kan kelihatan ya, kita pakai ini namanya hazmat. Kalau yang orang awam bilangnya itu adalah baju astronot kan gitu. Nanti banyak deh melihat baju-baju astronot ini di mana-mana. Bahkan kalau nggak salah itu nanti kalau kita naik pesawat juga kayak gitu tuh. Jadi kita mau naik pesawat ke Jakarta atau mau ke bulan nih gitu kan. Kita ngelihat para pramugarinya itu juga udah pakai yang seperti ini. Karena memang dari penelitian, biarpun kita sudah sangat steril, kemudian kita sudah berusaha sangat dengan baik untuk baik dari awalnya kita membersihkan pasien, memandikan, kemudian kan ada menurut agama-agama tertentu ya untuk pemulasaraan atau pemakaman itu, sampai yang bawanya pun gimana gitu, tapi ternyata si virus ini masih bisa hidup dalam hitungan jam. Ya entah dia melekat di mana-mana itu masih bisa. Nah itu yang sebenarnya kita jaga. Tapi kalau misal kita udah tahu secara umum, ya insya Allah nggak apa-apa dia dikebumikan atau dimakamkan seperti itu ya. Oke, ini adalah data dari PAHO, namanya PAHO itu adalah seperti WHO tapi cuma di Amerika aja, namanya Pan American Health Organization. Jadi ternyata pada masa-masa seperti ini apa aja sih yang kita cari? Banyak ya. Dan kita lihat ini ada webinar nih. Nah berarti rasa ingin tahu kita itu memang wajar gitu. Jadi itu yang dicari dari mana? Nah sumber-sumbernya seperti ini gitu ya. Kemudian what people are saying in social network. Nah ini yang parah ini. Ada yang kalau dulu zaman-zaman pilkada atau pilpres itu ada yang bisa marahan ya. Gara-gara yang didukungnya itu berbeda gitu. Bahkan pertemanan aja bisa hilang gara-gara social networking kayak gitu, yang tidak benar ya. Gitu. Kemudian nah ini ya ada what is going on in the world, itu wajar kita itu. Karena dia itu penyakit menular, makanya kita juga ingin tahu yang positif siapa sih, terus kemudian kok positif seperti apa. Itu sebenarnya hal yang positif. Oke, ini ada kuncinya adalah kita harus mengakses informasi itu pada saat yang tepat. Kemudian aksesnya juga pada sumber yang tepat, kemudian pada format yang tepat. Itu maksudnya kalau kita nunggu dari pemerintah ya ada seperti video conference atau sudah ada suratnya. Jadi kita bisa ngerujuknya seperti itu. Jadi kita tidak bingung lagi. Ini gambaran skematik kalau kita itu bepergian ya. Misalnya pergi ke pasar, ke tempat yang banyak itu udah pada pakai masker. Ya nanti tinggal kita menjarakkan aja untuk sosial atau physical. Oke. Kita bisa lihat ada dua berita. Sudah di awalnya sudah diimbuin dulu guru besar itu kan profesor FMIPA di suatu perguruan tinggi gitu. Bahwa di sini dikatakan jamur bisa sembuhkan tuh. Kita tuh bilang sembuh itu kan sebenarnya ada kriterianya gitu. Kemudian efeknya dalam hitungan jam, wah hebat banget ya gitu. Jadi sebenarnya kita harus bijak dulu melihat seperti ini. Sembuhnya itu benar-benar sembuh, nggak ada virusnya lagi, atau malah gejalanya aja yang hilang kan gitu. Jadi sebenarnya kalau di kriteria kita sendiri itu, di kesehatan itu, sembuh adalah saat kita diperiksa dengan PCR itu sudah tidak ditemukan lagi materi genetik dari virus SARS-CoV-2 seperti itu. Yang di sebelah juga sama ya. Kabar baik, virgin coconut oil berhasil bunuh virus corona, sudah terbukti. Nah, tapi pembuktiannya seperti apa? Jadi kita harus melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian tadi sempat disebut ya oleh Pak Dwi masalah new normal dan vaksin. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan aja, virus ini sangat kecil, kita ngelihatnya itu harus sampai ribuan bahkan jutaan kali pembesaran baru kelihatan tuh virus corona nih seperti yang kayak gini. Ini sudah dibesarkan kalau tidak salah 2 juta kali baru kelihatan kayak gini nih. Jadi kita bisa bayangkan kecil banget kan. Jadi melakukan penelitiannya pun akan sangat sulit. Pembuatan vaksin itu rata-rata itu 12 sampai 16 bulan.
berarti sekitar 1 sampai 1,5 tahun gitu. Karena kesulitannya sangat kecil. Kita ngelihatnya melakukan penelitiannya di bawah mikroskop segala macam itu akan sangat sulit gitu. Dan ada kemungkinan juga si virus ini melakukan mutasi, melakukan perubahan kayak tadi. Namanya H1N1, kemudian berubah H1N1.A, itu bisa berubah juga kayak gitu. Jadi memang sangat sangat sulit ya untuk mendapatkan vaksin, tapi insya Allah bisa, tapi memang dalam waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan yang alami. Maksud saya bukannya alami itu nggak bisa, tapi harus melalui berbagai tahapan penelitian dulu, baru jadi tuh obatnya gitu. Kemudian satu hal lagi untuk hal-hal seperti jamur atau misalnya VCO ini ya, itu bisa berhasil mungkin pada beberapa populasi. Jadi dia cocok-cocokan. Jadi misalnya saya nih minum cocok gitu. Kemudian dalam orang serumah itu bisa aja cocok sama Anda, atau mungkin Mas Reski coba juga, dok saya udah nyoba nih tapi nggak berubah nih gitu, seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal seperti itu yang kalau sebelum dia itu dijadikan obat, jadikan vaksin, saya dari sisi medis itu tidak bisa menjamin hal-hal seperti itu. Oke, ini yang terakhir tipsnya. Yang pertama, cari sumber referensi yang terpercaya. Kemudian usahakan mengurangi asupan berita-berita di medsos dan di gadget kita gitu. Saya terus terang punyanya WhatsApp aja. Facebook saya udah lama mati, saya nggak ikut Twitter, saya nggak punya IG. Cuman ya terasa enaknya tuh di saat seperti ini kan. Dari WhatsApp aja udah banyak kan, apalagi dari yang lain-lain. Aduh, gini ya, itu gini ya. Jangan terlalu bingung seperti itu gitu. Kemudian kalau udah kita dapat, biarpun itu benar menurut kita, udah cukup sampai di kita aja, tidak perlu menyebarkan atau broadcast kemana-mana, nggak usah di forward gitu. Kemudian kita tunggu berita atau pengumuman resmi dari pemerintah untuk hal apapun, misalnya new normal menurut pemerintah seperti ini, kemudian PSBB menurut pemerintah seperti ini, jadi kita harusnya ikutkan saja. Dan kemudian tadi sudah dibilangkan juga oleh Pak Dwi dan Pak Iwan juga, intinya itu kita percaya kan gitu. Kalau udah percaya ya udah kita ikutkan aja. Jadi kita dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan dinas kesehatan dalam melakukan tugas mereka. Dan terakhir kita harus percaya pada Tuhan ya, dan kita harus berdoa supaya mudah-mudahan insya Allah untuk COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian, nah ini saya selalu menggunakan referensi ini, jadi hal-hal yang saya sampaikan itu bisa rekan-rekan semua, teman-teman lihat di sini, bisa dilihat ya. Ini sumber-sumber yang saya pakai. Kemudian saya biasanya merefer ke sini. Jadi yang pertama, karena saya dari kesehatan ya, saya dari kesehatan, makanya saya ambilnya yang pertama dari WHO dulu. Dan kemudian kalau beda sih WHO sama Indonesia ya beda jelas, karena tempatnya itu dianggap umum, tapi kan dia juga banyak ya. Di Afrika ada, di Amerika ada, di Eropa ada. Yang memang maju penelitiannya di Eropa dan Amerika. Jadi misalnya kita bisa refer ke sana, tetapi dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian CDC ini seperti dinas kesehatannya di Amerika. Kemudian ada juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa aja klik aja tuh kemenkes.co.id ya. Kemudian juga ada gugus tugas percepatan penanganan COVID, itu silahkan di situ ada berita yang paling up to date dari situ. Tapi kalaupun sudah dapat dan percaya, itu buat kita aja. Nggak perlu lagi kita broadcast lagi. Nanti malah menimbulkan banyak hal lah gitu. Kemudian saya kalau untuk di Amerika saya ngikut yang mazhabnya Harvard ya. Kemudian kalau di Inggris saya ikut di Imperial College London. Kemudian kalau teman-teman ingin dari istilahnya dari alumninya itu juga boleh. Maksudnya saya rasa setiap fakultas kedokteran di Indonesia yang sudah lama, yang sudah settle itu bisa kita refer. Jadi kita bisa masuk ke FKUGM, FKUI, FKUNER seperti itu ya untuk berita-beritanya terkait dengan COVID seperti itu. Kemudian ini beberapa ya, ada dari CNBC, kemudian ada The Guardian, kemudian ada kalau kita mungkin bisa pakai Kompas, kita pakai Republika. Yang penting adalah dia itu sumber resmi
dari pemerintah dan bisa dipercaya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif Wicaksono MBOmen yang telah menyampaikan materi yang ketiga yang terkait pandemi dan infodemi. Langsung saja, dokter, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bu Robiatul Adawiyah. Ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, apakah sudah ada data pola pandemi sehingga kita bisa antisipasi? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan tentang data perkembangan COVID-19 yang dipercaya dari instansi mana ya, Pak Arif? Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Robiatul ya. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Dan untuk yang pertanyaan nomor 1, apakah sudah ada data pola pandemi sehingga kita bisa antisipasi? Jujur sudah ada Bu, tetapi ini gimana ya, agak sulit juga ya. Jadi mereka mau pakai pola pandemi itu kan pakai modeling ya Bu ya, pakai modeling dulu. Sebelum kita membuat model, yang paling awal dilakukan adalah pengumpulan data. Nah, masalahnya di Indonesia ini terkenal dengan pengumpulan data yang kurang baik gitu ya. Arsiparisnya kurang baik. Kemudian keterlambatan dalam penyampaian data. Contohnya, ternyata kami ada rekan juga, nakes juga, dokter juga, dia diperiksa dan dia setelah diperiksa itu positif COVID-19. Itu ternyata datanya tuh nggak langsung masuk ke Pontianak, Bu. Kami kan tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Ternyata itu data itu harus diusulkan dulu dari pihak pemeriksa, rumah sakit, klinik, itu ke pusat dulu, Bu. Jadi ke pemerintah, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Baru diturunkan ke dinas provinsi, baru turunkan lagi itu. Nah, jadi ada hal seperti ini. Kemudian untuk di Indonesia juga ada perilaku masyarakat yang dalam tanda kutip itu seperti meremehkan. Jadi enggak, saya nggak sakit, saya nggak periksa. Padahal kemungkinan kalau diperiksa ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa mungkin kita 50% penduduk Indonesia ini sudah positif, cuman kita belum diperiksa aja Bu. Gitu. Jadi untuk data-data ini dari lembaga-lembaga yang sudah settle di Indonesia seperti Eijkman, UGM itu sudah buat ya Bu, jadi sudah ada modelingnya. Cuman mereka tidak berani men-share-nya itu karena untuk data awal itu banyak yang belum valid, banyak yang belum masuk seperti itu Bu. Kemudian kalau untuk pertanyaan nomor 2, data perkembangan COVID-19 yang dipercaya, kalau di luar saya pakai itu Bu, saya pakai dari WHO. Kemudian kalau yang dari Indonesia saya pakai yang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian kalau instansi, saya rasa kita bisa lihat refer di fakultas-fakultas kedokteran yang sudah ada di Indonesia Bu, itu insya Allah mereka udah punya slot sendiri yang membahas tentang COVID-19. Jadi seperti itu Bu. Kalau dari luar negeri saya pakainya WHO, kalau dari dalam negeri saya pakai dari Kemenkes sama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih Mas Reski. Oke, terima kasih Dr. Arif yang telah menyampaikan tanggapannya terkait pertanyaan dari Bu Robiatul Adawiyah. Berhubung ini belum ada yang masuk lagi pertanyaan dari para peserta, saya pengen nanya nih Dok. Jadi belakangan kemarin isunya beredar bahwa ada beberapa kasus yang di rumah sakit itu ujung-ujungnya di COVID-19 gitu. Jadi seolah-olah semua kasus jadinya COVID-19. Jadi itu mau ditanyain apakah itu benar kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pendekatan ataupun bermediasi terhadap orang-orang yang merasa tidak percaya terhadap pandemi ini kayak gitu. Karena biasanya ditemukan ada beberapa orang yang mengambil statement mereka nggak percaya kalau ada COVID-19 ini sendiri gitu Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reski. Yang pertama dulu ya, apakah semua kasus, nah inilah nih, saya rasa Indonesia itu kayak gini, bukannya gimana-gimana ya. Kalau di tempat lain itu, maksudnya kita tidak mencoba menyalahkan sesuatu untuk sesuatu hal yang terjadi gitu. Tapi kok di Indonesia juga gitu, sama. Bahkan rekan-rekan saya sendiri juga,
yang meninggalnya ya mungkin karena memang udah tua, itu ada. Kemudian meninggal karena penyakit kronis itu ada. Tetapi yang beritanya, itu dokter itu kena COVID, meninggal itu karena COVID. Nah gitu. Jadi saya rasa kalau untuk kasus ya Mas Reski ya, ini kasusnya menular. Jadi sebenarnya masyarakat boleh tahu gitu. Kalau dulu kan untuk kami di kedokteran itu ada yang namanya etika kedokteran, etika profesi. Bahkan ya sakit batuk pilek aja itu adalah rahasia dokter dan pasien. Jadi nggak boleh tuh kita tahu bahkan cuma batuk pilek. Nah itu kan sepertinya remeh banget ya, tapi di Indonesia itu nggak kejadian. Bahkan kalau kita sakit apa, aduh aku kena kanker nih, malah nggak gitu kan. Jadi sebenarnya itu hal yang yang berbeda gitu. Dan harusnya itu terjaga. Yang ingin saya sampaikan adalah pada suatu hal orang sakit tertentu itu bisa boleh di-share ke publik itu pada kasus-kasus tertentu. Contohnya saya ini main bola ya, dan saya rasa Mas Reski juga mungkin main bola, main futsal gitu ya. Ada satu pemain cedera di pemain lawan nih, itu malah diberitahu sakit patah tulangnya atau ligamennya kok sobek gitu ya, itu di-share. Kenapa? Karena sepak bola atau olahraga itu merupakan industri bisnis gitu, biar itu bisnis. Jadi dan mempengaruhi juga apa ya? Mempengaruhi juga hasil dari suatu pertandingan gitu. Jadi misalnya nih ada satu orang nih Ronaldo sakit, wah itu musuhnya senang banget kan? Atau dia sakit, yang menggantikan posisinya itu siapa? Nah itu akan yang nanti jaga dia itu apa? Nah itu ya. Jadi itu hal-hal yang memang harus diketahui atau boleh diketahui itu berdasarkan karena seperti itu, karena merupakan sepak bola ada suatu industri. Tetapi balik lagi kalau untuk kita, untuk awam atau bahkan untuk orang-orang selebriti gitu, itu sebenarnya tidak perlu diberitahu kecuali pada saat pandemi. Jadi ini boleh ya, untuk saat pandemi kita tahu dalam artian kita jadi lebih waspada gitu. Kemudian apakah semuanya itu disalahkan pandeminya atau COVID-nya ya saya rasa enggak. Jadi harusnya kita lihat lagi, nah itu kan itu meninggal kan karena COVID kan itu udah diperiksa belum? Nah gitu. Kalau dia memang udah diperiksa dan dia positif, ya berarti memang kami bilang itu kok infeksi mas. Jadi ada satu sakit, itu kan temannya. Jadi dia sakit, misalnya sakit jantung, kemudian ditambah lagi sakit COVID seperti itu. Kemudian pendekatannya untuk para ini ya, ini menarik sekali nih. Pendekatannya ini nanti insya Allah akan kita bahas pada webinar yang seri 3 ya Mas Reski ya, itu tentang lingkungan. Jadi nanti ada ahli dari lingkungan dan ahli kesehatan masyarakat. Seperti itu. Nanti akan masuk ke dalam yang namanya itu promosi kesehatan. Dan memang kalau di kami itu ada kata-kata yang terkenal itu dan sekarang tambah terkenal yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dari dulu loh hal itu sudah ada, tapi sekarang gegara COVID ini muncul lagi kan, gimana cara cuci tangan, gimana kita mandi. Kenapa harus mandi sih sering-sering ya? Karena kita nggak pernah tahu di mana ada si virusnya itu. Kemudian nanti ada kata-kata PPI ya, kemarin sudah disampaikan juga, itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Misalnya kita pakai masker, kita pakai disinfektan seperti itu ya. Kemudian, nah khusus untuk promosi kesehatan ada yang juga namanya persepsi, kemudian pengetahuan, persepsi, kemudian perilaku. Jadi ada 3 ya. Awal-awal itu kan kita nggak tahu tuh, jadi pengetahuannya harus ditambah dulu. Kemudian pengetahuannya bertambah, kita bisa meningkatkan persepsi. Persepsinya itu udah baik, barulah perilaku kesehatannya itu lebih baik. Saya rasa seperti itu, Mas Reski. Oke, terima kasih kepada Dr. Arif yang telah menyampaikan tanggapannya. Ada pertanyaan yang masuk juga nih dok dari private sih kirim ke saya. Jadi izin bertanya, adakah cara cepat dan akurat untuk melihat gejala yang muncul disinyalir terinfeksi COVID tanpa harus rapid test ataupun swab test? Boleh diulangi Mas Rizky? Oke, jadi ada pertanyaannya nih.
Adakah cara cepat dan akurat untuk melihat gejala yang muncul disinyalir terinfeksi COVID-19 tanpa rapid test dan swab test? Oke, ini enak sekali jawabnya Mas Rizky. Nggak ada gitu ya. Jadi gini, eh, satu-satunya cara kita tahu kita itu kena COVID-19 atau tidak itu dengan pemeriksaan PCR. PCR itu pun kemarin sudah dibahas ya di webinar pertama oleh Dr. Andri, itu paling cepat 1 hari dalam artian 6 sampai 8 jam gitu. Untuk persiapan dulu, baru kemudian kita periksa. Intinya tuh dalam waktu 8 jam kita baru bisa tahu adakah materi virus itu masa yang akan datang ya. Mungkin Mas Rizky kan apa ya, zaman now juga lah ya, lebih muda dari saya kan, jadi udah tahu tentang kemajuan teknologi kayak IT gitu kan. Kita tahu Google Glass kan, Google Glass itu dengan pakai kacamata kita bisa lihat, mungkin cari yang udah kita kenal kan dalam suatu tempat, kemudian bisa ngelihat juga kalau bahkan sudah terintegrasi dengan baik, kita bisa tahu. Jadi kita pakai kacamata itu kayak kita nonton Iron Man itu ya, jadi di screen-nya dia tuh kelihatan nama gitu, kemudian mungkin alamat, jenis kelaminnya, umurnya, kemudian threat atau enggak, dia tuh teman atau lawan gitu. Nah, suatu saat mungkin ya, ini mungkin ya, saya nggak bisa bilang pastinya karena teknologi itu ada dan apa yang dibayangkan manusia itu bisa kejadian. Masalahnya adalah biaya aja untuk saat ini gitu. Jadi saya rasa suatu saat mungkin ya kita pakai kacamata tuh, entah mungkin namanya COVID-19 glass gitu ya, klak kita pakai, kita lihat itu gitu Mas Rizky ya. Untuk sekarang jawabannya adalah kita nggak bisa, karena ya itu gejalanya bisa sangat banyak dan teknologinya tuh masih sangat mahal untuk mencapai ke tempat itu. Seperti itu Mas Rizky. Terima kasih Dokter Arif. Ada lagi pertanyaan yang masuk dok. Ini dari Mas Ahmad Zaki Handali. Izin bertanya dokter, satu, bagaimana cara untuk memverifikasi kebenaran suatu berita yang tersebar? Kemudian yang kedua, bagaimana dilema yang terjadi pada infodemi dan pandemi yang sedang terjadi? Terima kasih. Baik, untuk yang pertama ya, untuk bagaimana cara memverifikasi kebenaran suatu berita yang tersebar, tadi saya udah kasih tipsnya ya, tuh Mas Ahmad Zaki ini nanti dilihat aja di slide saya, intinya seperti itu. Kita harus tahu berita itu benar atau enggak kan? Nah, berarti harus cari sumber beritanya dulu gitu. Jadi kita refer ke sumber-sumber yang kita percaya. Yang kedua adalah cukup, tidak perlu kita sebarkan lagi, seperti itu. Verifikasinya ya tetap ke sumber-sumber informasi gitu. Kalaupun misalnya di sana belum ada, nah berarti ya mungkin memang hoax gitu. Kalau ada pun ya sudah, maksudnya ya udah kita percaya sampai di situ aja. Maksudnya kalau misalnya yang satu bilang A, kemudian oh enggak kok yang saya dapatkan dapat B, ya nggak perlu juga seperti itu. Kita nggak perlu mengapa ya mengadu-adu informasi. Yang penting kita tahu berita ini benar atau tidak, itu ya cukup. Itu untuk mengurangi kebanjiran informasi yang kita dapatkan. Kemudian bagaimana dilema ya? Ini memang sudah ada dilema ya, atau mungkin trilema atau kuadrilema ya dek ya, karena banyak nih, nggak cuma 2 aja gitu. Nah, untuk infodemi dan pandemi sekarang sudah banyak penelitiannya ternyata. Kemarin saya sudah membaca yang di Cina itu sudah buat, kemudian yang di Eropa juga sudah buat. Nah, nanti insya Allah kita dari Indonesia juga buat, atau mungkin teman-teman yang berkenan juga nanti bisa ikut di dalam penelitian saya dan teman-teman tentang khusus masalah infodemi dan pandemi gitu. Jadi memang ada dilemanya. Ya caranya ya kalau kita yang sudah tahu tentang apa itu infodemi, insya Allah kan bisa menanggulanginya lah seperti itu. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih juga Dokter Arif. Ada pertanyaan lagi yang masuk dokter. Ini personal chat dengan saya di WA. Pertanyaannya, bagaimana cara komunikasi kepada masyarakat yang abai? Karena secara tidak langsung ini juga berdampak karena kurangnya literasi dari masyarakat. Apakah yang harus dilakukan sebagai masyarakat ataupun pribadi ataupun organisasi seperti itu? Terima kasih. Oke.
Oke, jadi komunikasi ya. Nah, kembali ke tadi ya, untuk orang untuk melakukan suatu tindakan, ya, abai dan tidak abai itu kan menurut saya sudah merupakan tindakan ya. Harus ada dulu dua hal sebelumnya, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, kan gitu kan, pengetahuan sama sikap lah tuh ya. Pengetahuan, persepsi, sama sikap. Untuk ini merupakan hal yang sangat sulit, atau paling sulit, bukan yang nggak bisa, tapi paling sulit ya, untuk di komunikasi kesehatan. Jadi saya rasa harus harus berkali-kali dilakukan penyuluhan, atau sekarang kan penyuluhan juga nggak bisa rame-rame kan, harus harus cuman dikit, nggak boleh lebih dari 20 orang, kemudian berjarak. Nah, hal seperti itu kan agak sulit dilakukan. Yang bisa kita lakukan sebagai tim kesehatan atau yang bergerak di bidang kesehatan adalah melakukan edukasi seperti itu secara terus-menerus. Jadi intinya ini sama seperti merokok ya, saya di bagian yang tidak merokok, jadi maaf buat teman-teman yang merokok, kita beda di aliansi yang berbeda ya. Jadi kalau udah ngerokok itu kan saya ngerasa juga susah kan bilang supaya nggak ngerokok gitu ya. Teman-teman saya juga ada, saudara saya, keluarga saya juga ada, dan tapi intinya saya tetap aja. Jadi jangan menyerah tuh bilangnya nggak usah ngerokok gitu. Sama juga dengan ini, ayo kita harus berusaha untuk melawan COVID-19 ini dengan beberapa hal seperti itu. Kemudian saya rasa pemerintah dan di masing-masing provinsi, di masing-masing kota itu udah cukup baik ya. Terutama kalau di Kalbar ini kan kita punya Gubernur Pak Miji ya, beliau itu juga saya rasa sangat vokal, dan kemudian beberapa statementnya itu juga cukup baik dalam artian nih kita nih kalau enggak mau tuh kutangkap kan kayak gitu. Dan itu benar loh. Dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kalau yang nggak percaya udahlah sana ikut ya ngurus orang-orang itu yang pemakaman, maksudnya biar terkena langsung gitu, maksudnya itu beliau bilang seperti itu atas dasar bahwa ini nih benar-benar ada gitu loh, bukannya nggak ada, bukannya konspirasi siapa-siapa seperti itu. Saya rasa Mas Rizky. Oke, terima kasih Dokter Arif atas tanggapannya. Ada pertanyaan lagi Ya, dari silakan. Bu Herlin Sapta. Mau menanyakan apakah orang yang sudah pernah kena COVID lalu dinyatakan sembuh tetap membawa virus dalam tubuhnya dan bisa tetap menularkan kepada orang sekitarnya? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi gini, Mbak Herlin ya, jadi kita lihat kalender, tanggalan ya, kalau orang Jawa bilangnya tanggalan, kita lihat kalender. Suatu virus atau suatu bakteri, suatu agen infeksi itu punya umur gitu. Makanya kalau pas kita diperiksa itu ada waktu 14 hari. 14 hari adalah merupakan masuk ke dalam masa inkubasi. Khusus untuk COVID-19 ini dia inkubasinya 2 sampai 12 hari. Ya, jadi suatu virus bisa aktif tuh selama itu. Makanya kita selalu membuatnya 2 minggu. Jadi misalnya kita tanggal 1 nih, kita periksa tanggal 1 positif gitu ya, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa ini bukannya meremehkan penyakitnya, tetapi setelah kita tahu kita positif, kita jadi melakukan regimen pengobatan tertentu seperti itu. Jadi untuk perawatannya. Berarti dalam waktu 14 hari, berarti tanggal 15 kita periksa lagi gitu. Di saat tanggal 15 itu kita diperiksa itu negatif, kita harus periksa lagi di tanggal 16. Karena sesuai panduan bahwa ada kemungkinan terjadi di inkubasi itu masih ada selisih lah ya gitu. Jadi ada yang diperiksa di hari yang ke-1, hari keduanya itu berubah atau berbeda hasilnya. Jadi harus negatif berturut-turut pada 2 hari. Jadi kan pertama tanggal 1 positif ya, kemudian periksa tanggal 15 negatif, tanggal 16 negatif itu dinyatakan sembuh. Nah, orang yang sudah dinyatakan sembuh itu insya Allah tidak akan membawa virus lagi di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi kalau memang sudah dinyatakan sembuh, ya dia tidak akan menularkan seperti itu. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih Dokter Arif atas jawabannya.
Ada pertanyaan yang masuk lagi secara private, ini mengenai hoax nih dok. Pertanyaannya, hoax mengenai pandemi ini membuat kepanikan yang luar biasa di masyarakat, bahkan bisa memukul perekonomian, seperti panik buying yang telah terjadi. Di satu sisi, kita ingin menghentikan berita hoax tersebut, namun penyebaran berita hoax bisa dikatakan jauh lebih sulit dibendung dibandingkan penyebaran virus itu sendiri. Bagaimana langkah yang bisa kita lakukan untuk membendung penyebaran hoax tersebut, dokter? Terima kasih. Baik, tentang hoax ya. Sebenarnya juga belum tentu hoax sih, tapi ya berita itu kan mungkin ada benarnya, tapi orang jadi panik ya. Terus terang, ini juga ada nanti misalnya nanti kita bahas juga khusus ya tentang hal-hal seperti ini. Yang penting seperti ini, karena kita tuh tidak tahu kan awalnya berita ini benar atau tidak. Makanya pertama kali kita nge-refer dulu berita itu bisa kita percaya atau tidak. Jadi intinya seperti itu aja. Kemudian yang untuk itu karena kita panik itu tuh sebenarnya itu karena respon dasar manusia sih, karena ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, suatu hal yang kita percaya itu membahayakan kita, jadinya panik. Itu sebenarnya kalau paniknya sendiri nggak apa-apa ya, tapi paniknya tuh berjamaah gitu loh, ngajak-ngajak kan gitu. Jadi ya hal seperti itu jadi nggak bisa dihindari karena ya itu pada awalnya kita langsung masuk ke dalam arus bahwa oh iya ini sakitnya seperti ini, kita harus membeli hal segala seperti itu. Jadi menurut saya, saran saya ya tetap aja kita merefer ke sumber-sumber informasi yang bisa kita percaya. Kemudian yang kedua, cukup di kita nggak perlu melakukan broadcast lagi atau menyebarkan lagi ke yang lain. Saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih Dokter Arif. Ada pertanyaan yang masuk lagi dari Pak Dwi Yadi. Oh, Pak Dwi Yadi. Izin tanggapannya dok, tanggal 26 Juni 2020, surat edaran gugus tugas mengeluarkan informasi bahwa rapid berlaku 14 hari. Gimana dok? Oke, baik ya. Terima kasih. Ini memang ya karena pemerintah kita sih ya. Jadi seperti ini. Awalnya ada PSBB kan ya, PSBB atau karantina seperti itulah ya, karantina wilayah. Jadi saat itu seharusnya kalau dinamakan PSBB atau karantina itu benar-benar tidak ada akses. Maksudnya benar-benar kita di satu daerah itu aja. Tapi yang di darat maupun udara kan tidak bisa seperti itu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi saya rasa pada awalnya itu kita tuh tidak melakukan PSBB dengan benar, tidak melakukan karantina dengan benar menurut kami ya. Kemudian yang kedua, ada pembatasan penerbangan ya. Pembatasan penerbangan ini, kalau tidak salah saya 2 minggu yang lalu itu Menteri Perhubungan menyatakan bahwa dibuka, tetapi seatnya itu hanya 50%. Jadi ada pengurangan kuota. Itu sangat baik, saya setuju. Tapi seminggu kemudian dinaikkan jadi 70%. Jadi sama aja kan gitu. Kemudian Pak Dwi ya, di surat dari gugus COVID itu ada surat ini kan yang menyatakan tentang penerbangan ya, Pak Dwi ya. Nah di situ di poin pertama itu di poin keberapa ya? Kalau nggak salah poin keempat itu tentang jenis orangnya. Poin ke-4.1 itu adalah tentang lokal, jadi penerbangan lokal. Jadi dari orang Indonesia dari satu pulau atau satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama adalah tes PCR, harus bebas tes PCR 14 hari Pak Dwi, yang kalau tidak salah seperti itu. Tapi kemudian yang di poin berikutnya itu ada kata-kata rapid test. Nah, itu maksud saya pemerintah ini mengganti PCR dengan rapid test gitu. Jadi menganggap seolah-olah rapid test dan PCR itu sama-sama bisa untuk sebagai istilahnya penyaringan untuk COVID seperti itu. Ini saya juga nggak tahu kenapa, karena ya mungkin mahal, kemudian lama. Kita harus pergi besok. Mungkin tes PCR-nya bisa jadi keluarnya itu malah berapa minggu lagi gitu loh. Jadi tidak cocok. Jadi saya melihatnya dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi kesehatan itu sebenarnya harusnya tidak terjadi.
Jadi mengganti surat bebas COVID-19 menggunakan PCR dengan surat non reaktif rapid test. Nah, itu menurut saya dari sisi kesehatan tidak bisa. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah untuk segi-segi yang lain. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arif telah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan Pak Dwiyadi tadi. Ada masuk lagi dokter dari Pak Iwan Sasli. Wah, Pak Iwan, terima kasih. Pak Arif, bagaimana cara untuk mengantisipasi rasa panik terhadap infodemi yang tidak akurat bagi orang-orang yang memiliki tingkat kepanikan yang tinggi? Adakah cara atau metode agar reaksi tubuh tidak terlalu berlebihan merespon info-info tersebut sehingga agar tubuh kita tetap sehat? Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Reski, Pak Iwan, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali Pak. Dan tapi lebih bagus lagi tadi materi Bapak itu sangat luar biasa ya tentang masalah beras yang kita buang. Wah, itu sangat luar biasa Pak. Oke Pak, jadi sebenarnya Pak orang itu dikatakan sehat itu ada 5 komponen Pak. Yang pertama adalah sehat jasmani, kemudian ada rohani, kemudian spiritual, kemudian sosial, dan terakhir secara ekonomi. Wah, ini sebenarnya kalau kita dikatakan sehat itu harus memenuhi 5 komponen ini. Surat sehat secara jasmani gampang ya, kita bisa pergi ke dokter, kita periksa, dapat surat keterangan sehat jasmani. Oke. Yang kedua, gimana kita tahu kita sehat secara rohani? Nah, kita bisa pergi ke dokter spesialis jiwa. Nanti dapat surat tuh, surat keterangan sehat secara rohani, dapat gitu ya. Sehat secara sosial, nah sehat secara sosialnya agak susah. Jadi misalnya gini nih, ada kan orang-orang yang suka bergaul gitu ya, temannya siapa gitu. Kemudian ada juga yang suka menyendiri gitu ya, bahkan disuruh di rumah aja tuh dia bingung loh. Selama ini saya di rumah aja kok gitu ya, dia introvert banget ya, nggak pernah keluar gitu. Nah kemudian itu agak susah, nggak ada suratnya tuh. Kemudian surat secara spiritual, nah itu juga susah, nggak ada suratnya. Karena kan kita nggak tahu kan orang ini menjalankan ibadahnya seperti apa. Jadi malah kayak anak SD kan pakai logbook gitu, kita ada sholat apa di centang-centang di tanda tangan seperti itu. Nah yang terakhir, kalau kita udah dewasa itu ada sehat secara ekonomi, dan ini udah dibahas juga tadi ya oleh Pak Dwi seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk hidup, untuk tetap tenang gitu di saat-saat karena kita masih produktif secara ekonomi. Untuk para mahasiswa jangan takut ya, kalian itu jangan mikirkan dulu ekonominya seperti apa, tapi kalian itu belajar, kalian itu datang, kalian itu kuliah, itu udah dianggap aktif secara ekonomi gitu. Jadi kalau untuk pertanyaannya Pak Iwan ini, untuk rasa panik, rasa cemas itu ada kuesionernya ya, jadi sebenarnya bisa saja kita datang ke suatu komunitas itu, kemudian kita melakukan penelitian di situ, kita tahu nih, oh dari 10 orang, berapa orang yang tingkat paniknya itu lebih tinggi. Nah, khusus yang orang paniknya lebih tinggi ini, tingkat kepanikan yang lebih tinggi, kita bisa melakukan pendekatan mereka sendiri, maksudnya kayak konseling itu bisa Pak, seperti itu. Kemudian untuk reaksi tubuh tidak respon, nah ini sangat sulit ya Pak, maksudnya tiap-tiap orang itu berbeda dalam rangka merespon terhadap segala sesuatu. Misalnya kalau ya caranya adalah kalau menurut saya adalah dengan hobi kita Pak. Misalnya jadi aduh udah terlalu banyak nih. Mungkin ada baiknya dalam waktu 1 atau 2 hari itu Pak, kita itu tidak usah buka media sosial aja Pak. Dan itu sudah dianjurkan juga. Jadi ya biarin aja deh. Kita tenangkan diri dulu. Kemudian dari sisi berikutnya kita punya hobi apa sih? Kalau saya kan suka main game, jadi saya biasanya main game atau baca. Pak Iwan juga ya, Pak Iwan suka nanam-nanam itu, wah itu enak banget. Kemudian suka main musik. Nah, caranya saya rasa tiap-tiap orang itu kembali ke hobinya sih Pak gitu. Kemudian ini kan yang terakhir kan karena kita di rumah aja ini kita bisa ada waktu lebih lah dengan para anggota keluarga. Saya rasa seperti itu. Kita bisa melakukan hal-hal dengan anggota keluarga kita. Saya rasa seperti itu Pak Iwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Arif yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Iwan Sasli SPMSI. Kemudian ada pertanyaan yang masuk dari foundernya Bandar nih Pak Dokter.
Ini mau private sih nanya aja nih. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Dengan sikap Pak Gubernur tadi yang sudah disampaikan kan ada berbagai statement yang dikeluarkan beliau ya. Iya. Jadi sebagai pemimpin daerah, cara komunikasi yang tadi sudah disampaikan Dr. Arief dan juga terbukti efektif seperti yang Pak Gubernur contohkan seperti itu kan. Nah, mohon saran dari dokter, bagaimana cara Bandar memposisikan sebagai pihak yang ingin mengkomunikasikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat. Kemudian, bagaimana masyarakat awam sendiri bisa memberi peran komunikasi ke lingkungan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah cara Bandar ya. Maksud saya, maksudnya mungkin ikut berperan ya, gimana Bandar ikut berperan, mungkin seperti itu ya. Saya rasa ini udah masuk nih dengan mengadakan acara-acara seperti ini dengan narasumber-narasumber yang dianggap kompeten di bidangnya seperti itu. Kemudian kalau Bandar ini ada website-nya nggak deh ya? Atau selama ini pakai apa? Untuk saat ini lagi tidak aktif websitenya, tapi kemarin sempat aktif. Jadi lagi fokus di Instagram. Oh gitu ya, maksud saya berarti kan via Instagram. Iya. Kalau buat saya ya, saya selalu kalau untuk medsos itu buat saya masih tidak terlalu legal. Jadi maksud saya kalau memang punya platform sendiri atau punya bisa nyewa sendiri di web apa gitu, maksudnya orang bisa nge-refer ke situ. Nanti ditampilkan karena Bandar ini kan di bagian tentang darah ya. Nanti kan bisa juga tuh di situ dimasukkan logo PMI dengan catatan harus kerjasama dulu sama PMI dalam artian kita punya platform seperti ini, nanti apa yang bisa kita kasih ke sebagai bantuan, misalnya orang butuh darah cepat, ada orang-orang bisa dihubungi kan seperti itu, dan dari PMI ini nanti bisa memberikan materi-materi juga. Jadi mungkin sekarang di Instagramnya ya, di Instagramnya Bandar itu boleh kalau ada diskusi dengan PMI atau PMI punya program apa itu disampaikan aja di situ gitu. Nah, kalau untuk kasus COVID ya bisa pendekatannya ke Dinas Kesehatan bisa. Kalau yang dekat sini kan ada fakultas, silakan datang ke situ nanti diarahkan lah ke mana yang cocoknya untuk materi-materinya itu. Kemudian kalau untuk masyarakat ini agak susah karena ya saya tahu sendiri ya. Jadi pada masa pandemi itu yang udah jelas-jelas kita itu zonanya merah, hampir semuanya merah kan di pas bulan puasa itu. Tapi ternyata saya jalan-jalan ke daerah Sungai Jawi, udah lah ya nggak usah kita itukan lagi lah, pokoknya di Sungai Jawi lah. Jadi di situ tuh orang tuh jualan semua kan dek, kan gitu. Nah itu kan sedih juga gitu. Jadi kalau di Jawa ya atau di mana di Sumatera itu ada klaster-klaster. Jadi mereka nganggap kalau orang udah berkerumun, ngumpul itu, wah itu udah pasti jadi sumber penularan kan. Jadi ada yang ngumpul di gereja mana, klaster gereja ini. Kemudian di Kulon Progo itu ada yang di Indogrosir, ada beberapa karyawannya karena udah disebut juga klaster Indogrosir. Nah, kalau sempat jalan ke Sungai Jawi ya udah nanti ada klaster Mitra Mart, ada klaster Garuda Mitra dan yang lain yang jual-jualan itu loh. Jadi maksudnya itu harus dari si masyarakatnya yang sadar, barulah dia itu bisa ngajak yang rekan-rekannya. Nah itu makanya harus ke promosi kesehatannya lagi saya rasa. Seperti itu, Mas Reski. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Arief yang telah menyampaikan materi dan juga memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Oke, dengan ini maka berakhir sesi materi kita yang ketiga, sekaligus mencapai penghujung dari webinar series 2 kali ini dengan tema COVID-19, dampak pada berbagai sektor kehidupan. Oke. Sebelumnya saya menginformasikan kepada seluruh peserta yang ingin materi pada webinar kali ini, rekan-rekan bisa mendaftarkan diri rekan-rekan di formulir yang telah tertera di pamflet kita ataupun yang sudah saya berikan, saya lampirkan di kolom chat, kolom komentar.
Rekan-rekan bagi yang belum mendaftar di formulir bisa mendaftar terlebih dahulu, kemudian materi-materinya nanti akan kita lampirkan di email nantinya, seperti itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa menemukan materi-materi, statement, quote, ataupun kata-kata dari materi pemateri maupun lainnya yang ada di webinar kali ini, mungkin bisa di-share juga di Instagram masing-masing dan tag ke akun Instagram kami di @bangdarah.id. Bagi yang paling menarik nanti akan kita berikan merchandise lah ya, bingkisan seperti itu. Oke. Berhubung ini sudah mau selesai, saya mohon izin kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera depannya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Saya beri waktu 10 detik untuk mengaktifkan kamera depannya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Adapun sesi foto bersama kali ini akan berlangsung beberapa kali shoot ya, beberapa kali ambil foto. Jadi saya harap ketika nanti saya hitung 1, 2, 3, kemudian bisa tahan pose selama kurang lebih 5 detik karena akan di screenshot oleh panitia. Oke, saya akan mencoba mengecek rekan-rekan peserta yang lainnya yang belum menghidupkan kamera depan. Oke, bentar ya. Oke, mohon kepada rekan-rekan peserta yang masih belum menghidupkan kamera depannya untuk bisa menghidupkan kamera depannya. Saya tunggu Mbak Maishi, Mbak Elsa, Mas Irfan, Mbak Anastasia, dan lain-lainnya. Mbak Marisa, lainnya saya mohon. Mbak Mafiza, Mbak Tina, Mbak Siti, Mbak Ababil, Mbak Arina, oke, Mbak Danita, oke, 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 rata-rata udah menghidupkan ya. Bapak founder, kira-kira udah bisa kita mulai foto bersamanya? Bapak founder, udah bisa kita mulai? Oke, boleh. Bersamanya? Oke. Dalam hitungan ketiga, saya mohon kepada seluruh peserta untuk tahan posenya selama 5 detik ya. Jadi silahkan pose yang terbaik terlebih dahulu, agar hasilnya nanti bagus ya. Oke, bisa kita mulai ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, relax dulu. Kita akan sesi foto selanjutnya. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Pak Founder ya. Biar pas ada 3 gitu. Oke, sekali lagi. 1. Ini posenya bebas lah. Tadi kan udah resmi ya. Silakan sekarang bebas lah. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip dah ya. Oke, terima kasih banyak buat kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih mewakili Bang Dara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Duyadi Suryawardana, SEMM, selaku pemateri pertama, Pak Dr. Iwan Sasli, SPMSI, selaku pemateri kedua, dan Dr. Arif Wicaksono, MBiomed, selaku pemateri ketiga, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan-kekurangan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kami mengharapkan kesediaan para peserta ke depannya nanti untuk mengisi survei pasca webinar kali ini dan juga berpartisipasi di agenda-agenda webinar selanjutnya ataupun agenda-agenda bandar selanjutnya. Oke. Untuk informasi lebih lanjut setelah ini bisa menghubungi kami di via kontak person di WhatsApp ataupun menghubungi kami via email yang sudah tertera di pamflet. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili Bandar sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa baik dari narasumber maupun juga dari peserta yang datang dari berbagai pelosok penjuru negeri ya, dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ada Bu Robiati dari
UHO Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bu udah hadir. Ada Pak Cucu Suherman juga dari Unpad, Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.